Kami dari kelompok globalisasi dalam bidang politik yang beranggotakan 6 orang yaitu Saya Niki Oe. Saya Nurasana. saya Dewi Syairisi, Saya Firwati. Saya Dea Salsabila Ramadhani. Saya Muhammad Raya dari Kabasi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang globalisasi di bidang politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi dalam bidang politik. Kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja atau working definition, sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin meningkat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dan globalisasi juga merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Pengertian politik sendiri adalah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara kota. Pada awalnya, politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam negara atau kehidupan negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan ataupun dalam hal kekuasaan negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara, dan organisasi kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian globalisasi politik. Globalisasi politik adalah proses masuknya suatu pola atau nilai-nilai yang diterima secara menyeluruh karena membawa pembaruan dan menguntungkan di bidang politik, seperti kerjasama politik antara negara dan membentuk suatu organisasi internasional multilateral. Globalisasi politik disebut juga global governance. Pentingnya globalisasi di bidang politik. Globalisasi berperan penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena mampu membantu masyarakat dalam upaya pencapaian kesejahteraan hidupnya. Peranan globalisasi dapat dilihat dari bidang politik. Dengan globalisasi Indonesia dapat dengan mudah melakukan komunikasi dan koordinasi antara daerah atau antara pemerintah dengan masyarakat di berbagai daerah. Berbagai kebijakan pemerintah dapat segera sampai kepada masyarakat dan rakyat dapat memberikan atau menyampaikan berbagai tanggapan dan aspirasi terhadap kebijakan tersebut. Hal ini berarti mendorong timbulnya pemerintahan demokrasi yang transparan, bersih, dan berwibawa. Dengan globalisasi, berbagai kebijakan hukum dan penegakan HAM dapat diakses masyarakat melalui dunia internasional. Hal ini sekaligus merupakan alat kontrol bagi pengawasan dan penegakan HAM. Contoh globalisasi dan hubungan kerjasama politik Indonesia dengan luar negeri. Yang pertama, kerjasama Indonesia-Australia. Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani sebuah proyek kerjasama untuk mencegah masalah perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Proyek ini menitik beratkan pemberian bantuan pada aparat hukum Indonesia dalam menangani kejahatan perdagangan manusia. Kedua, kerjasama Indonesia-Thailand. Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, terutama alih teknologi informasi dan teknologi, perdagangan, pelatihan, teknik, dan penelitian dalam bidang pertanian. Kerjasama Indonesia-Malaysia. Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan energi, termasuk kerjasama subregional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand atau yang disebut IMS dan IMTGT.
Di masa mendatang, kerjasama di bidang perdagangan, investasi, dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus semakin meningkat dewasa ini. Kerjasama militer Indonesia-Amerika Serikat. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld meminta dan berharap agar normalisasi hubungan militer Indonesia-Amerika Serikat yang sudah berjalan penuh dapat berlangsung permanen. Dan inilah beberapa contoh globalisasi dalam bidang politik sebagai berikut ini. 1. Hadirnya politik suatu negara. Negara Indonesia mempunyai politik luar negeri tersendiri, yaitu bebas aktif. Bebas yang artinya tidak memihak kepada blok manapun, dan aktif yang artinya dalam aktivitas internasional. Misalnya seperti menjadi bagian dari PBB dan membantu negara-negara lain dan sebagainya. Yang kedua, adanya terbentuk organisasi internasional. Salah satu dari sekian banyak contoh globalisasi dalam bidang politik ialah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai macam negara yang pada umumnya memiliki kesamaan visi dan misi seperti misalnya PBB, APEC, dan lain-lain. Yang ketiga, kerjasama antar negara. Kerjasama yang bilateral dan multilateral suatu negara dan dengan negara lainnya juga merupakan dampak dari adanya globalisasi. Tentunya diharapkan kerjasama ini saling menguntungkan negara-negara yang bekerja sama tersebut atau mutualisme. Yang keempat, masuknya ideologi asing. Globalisasi dapat memudahkan masuknya ideologi yang masuk ke tanah air. Apabila hal ini tidak sesuai dengan falsafah kita, maka bukan tidak mungkin akan terjadi kekacauan dan sudah memiliki sejarah dengan hal ini. Yang kelima, adanya campur tangan dengan negara lain. Salah satu contoh globalisasi dalam bidang politik yang amat kita sayangkan ialah adanya campur tangan dengan negara lain. Kita bisa melihat contohnya dari beberapa negara Timur Tengah yang direcoki atau dicampur tangani oleh negara-negara lain. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintah dijalankan secara terbuka dan demokratis karena pemerintah adalah bagian dari suatu negara. Jika pemerintah dijalankan secara jujur, bersih, dan dinamis, tentunya akan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tanggapan positif tersebut berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Aspek globalisasi ekonomi, terbukanya pasar internasional, meningkatnya kesempatan kerja, dan meningkatnya devisa negara. Adanya hal tersebut akan meningkatkan kehidupan ekonomi bangsa yang menunjang kehidupan nasional bangsa. Dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik, etos kerja yang tinggi, dan disiplin IPEK dari bangsa lain yang sudah maju untuk meningkatkan kemajuan bangsa, yang pada akhirnya menunjukkan bangsa dan akan mempertebal rasa nasionalisme terhadap bangsa. Meningkatnya peran Indonesia dalam hubungan internasional dalam menciptakan perdamaian dunia serta pulihnya citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dea. Mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional merupakan sasaran dalam hubungan internasional di era globalisasi bagi negara Indonesia. Arah kebijakan dalam pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dijabarkan dalam program-program pembangunan, program pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja politik luar negeri dalam memberikan kontribusi bagi proses demokratisasi, stabilitas politik dan persatuan nasional dan lebih memperkuat kinerja diplomasi Indonesia. Program peningkatan kerjasama internasional tujuannya yaitu untuk memanfaatkan secara lebih optimal yang ada pada forum-forum kerjasama internasional, terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, dan kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia. Program penegasan komitmen perdamaian dunia tujuannya yaitu untuk menegaskan komitmen Indonesia terhadap perlakuan dan perumusan aturan-aturan serta hukum internasional, mempertahankan pentingnya prinsip-prinsip multilateralisme dalam
globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa kemajuan dan kemakmuran, sehingga tidak menutup kemungkinan berubah arah dari ideologi Pancasila ke ideologi liberalisme. Jika hal tersebut terjadi, akibatnya rasa nasionalisme bangsa akan hilang. Negara-negara yang kuat ekonominya akan bersekongkol dalam rangka mencari keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini seringkali merugikan negara-negara miskin karena ekonominya lemah. Penyebaran nilai-nilai politik barat baik secara langsung atau tidak langsung seperti dalam bentuk unjuk rasa, demonstrasi yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum dengan cara membuat kerusuhan dan anarkis. Semakin lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan semangat kekeluargaan, masyarakat kekompakan dan gotong royong. Semakin menguatnya nilai-nilai politik berdasarkan semangat individual, kelompok, oposisi, profesi, mayoritas atau tirani minoritas. Globalisasi dapat mengubah sistem politik dunia. Globalisasi di bidang politik juga memberikan dampak terhadap perubahan perpolitikan dunia. Khususnya, akhir-akhir ini seperti diberitakan oleh para media internasional, yakni seperti kasus demokrasi yang menuntut pemerintah Tiongkok untuk memberikan kemerdekaan kepada rakyat, yang berujung pada sebuah demonstrasi berdarah. Implikasi dari adanya globalisasi politik yang dalam hal ini melibatkan negara Mao Zedong, yaitu munculnya tuntutan kebebasan demokrasi pada tahun 1989. Peristiwa berdarah yang dikenal dengan peristiwa Tiananmen tersebut berakhir dengan pemberontakan dengan bentrok dengan aparat keamanan yang menewaskan ribuan mahasiswa dan para pemuda. Pemberontakan ini sedikit membawa angin demokratisasi sehingga membuat Cina saat ini dapat dikatakan sebagai superpower terbaru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Di Filipina, rakyat melakukan gerakan sosial atau people power dan berhasil menggulingkan rezim diktator Ferdinand Marcos pada tahun 1986. Lalu pada tahun 1991, politik apartheid dihapuskan di Afrika Selatan. Perubahan yang sama juga terjadi di Eropa Timur. Rakyat melakukan demonstrasi menggulingkan rezim komunis yang berkuasa. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, yaitu dengan runtuhnya rezim pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Sebenarnya, dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat satu isu yang amat menarik untuk dianalisa. Adanya demonstrasi beberapa masyarakat di wilayah Timur Tengah yang mengundang perhatian masyarakat dunia karena gelombang demonstrasi ini menyambar ke beberapa negara, bukan hanya melibatkan satu negara saja. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial atau proses sejarah, atau juga proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia ini makin terikat satu dengan yang lainnya, dengan mewujudkan tatanan kehidupan yang baru, kesatuan koeksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat. Globalisasi juga merupakan suatu proses yang mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga tidak tampak lagi adanya batas-batas yang mengikat secara nyata, sehingga sulit untuk disaring atau dikontrol. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain ialah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang begitu kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab globalisasi cenderung